Malam itu di pos ronda sepi, dua bapak-bapak lagi ngopi sambil ngobrol tentang keluarganya. Suasana yang santai sampai akhirnya obrolan pelan-pelan menyentuh urusan dana sosial warga. Anak bapak sekarang gimana pak? Kemarin katanya sempat demam. Udah sekolah lagi belum? Soalnya cuaca gini gampang bikin anak-anak tumbang kalau kebanyakan main di luar. Udah mendingan pak, kemarin sempat rewel terus. Sekarang udah masuk sekolah lagi. Cuman aku masih wanti-wanti jangan lari-larian dulu biar badannya benar-benar pulih. Bener pak, anak kecil kalau udah ngerasa enakan langsung lupa sakit. Orang tua aja yang deg-degan ngawasin takut kambuh lagi. Betul pak, makanya sekarang makanannya aku jaga. Istri juga rajin bikinin yang hangat-hangat biar daya tahan tubuhnya cepat balik normal. Oh iya Pak Ardi, sekalian aku ngingetin dana sosial ya. Tinggal punya bapak aja yang belum masuk. Kira-kira bapak bisa setor kapan biar bisa catatan beres? Iya pak, soal itu aku juga ingat. Tapi kebetulan kemarin keluarga lagi kena musibah. Kita sempat ketipu orang pak. Jadi keuangan lagi aku rapihin pelan-pelan. Waduh, gitu ya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Aku cuman nanya biar jelas aja. Soalnya warga lain udah pada bayar, jadi tinggal nunggu punya bapak aja yang belum beres. Iya pak, aku nggak ada niat nunda. Minggu ini aku usahain setor sebagian dulu ya. Sisanya nyusul. Yang penting tanggung jawab tetap jalan kan. Iya Pak, santai aja. Aku ngerti kondisi bapak kok. Selama ada kabar yang jelas, semuanya enak. Kita jadi di lingkungan ini saling bantu, bukan saling nekan. Makasih ya pak udah ngikutin baik-baik. Aku juga lebih enak ngobrol langsung begini sih. Nanti begitu ada uang langsung aku selesain biar nggak kepikiran. Sih Pak, yang penting komunikasinya jalan. Maksud saya di sini ya cuma ngingetin aja kok. Bukan maksa bapak buat harus cepet bayar. Tapi kalau emang bisa lebih cepat, itu lebih baik Pak. 2 jam kemudian. Di ruang tamu rumah Pak Ardi, ia pulang dari pos ronda dengan pikiran penuh. Di rumah, istrinya langsung menangkap raut wajahnya. Loh, Pak, kok mukanya kayak mikirin sesuatu gitu? Tadi katanya cuma nongkrong bentar, harusnya pulangnya santai dong. Ada apa lagi nih di luar sampai Bapak kelihatan gak enak gitu? Iya bu, tadi ketemu Pak RT. Beliau sih ngomongnya baik-baik aja, cuma ngingetin dana sosial. Bapak jadi nggak enak aja rasanya. Dana sosial lagi, emang tinggal kita aja yang belum bayar. Pantes aja Bapak kepikiran, tapi kondisinya kan lagi sempit, Pak. Masa harus dipaksa juga sekarang? Nggak dipaksa kok bu. Beliau cuma nanya kapan kira-kira bisa setor. Soalnya warga lain udah pada bayar, tinggal kita yang kosong nih. Aduh Pak, emang ya tinggal di kampung itu ada aja bayar ini, bayar itu, iuran kebersihan, dana sosial, macem-macem deh. Beda banget sama di kota, orang itu hidup masing-masing. Iya bu, Tapi kalau kita maksain di kota juga belum tentu kuat di sana. Di sini seenggaknya ada rumah peninggalan ibu, nggak perlu mikirin kontrakan tiap bulan. Iya sih Pak, aku itu cuma lagi kesel aja. Rasanya tiap bulan selalu ada pengeluaran dadakan, sementara pemasukan kita ya segitu-gitu aja kan. namanya hidup bu. Kadang sempit, kadang juga lega. Karena itu juga buat warga kalau ada musibah. Jadi bapak ngerti kenapa harus tetap jalan. Iya juga, cuma kepikiran aja uangnya mau dapat dari mana coba. Tabungan juga kan udah kepake kemarin waktu kita kena masalah itu. Tenang aja bu, nggak usah khawatir. Nanti bapak cari tambahan kerja dulu ya. Yang penting kita tetap usaha, jangan sampai kewajiban malah bikin rumah tangga ribut. Iya Pak, maaf aku itu tadi kebawa emosi. Ya udahlah, Bapak makan dulu sana. Kalau perut kenyang biasanya pikiran juga ikut lebih enak buat mikir jalan keluarnya. Keesokan harinya. Pagi itu Bu Mira keluar rumah sambil nyari peluang tambahan uang. Di gang dia papasan dengan beberapa ibu-ibu. Bu Mira, dari tadi teh bolak-balik gang sini lagi nyari siapa ya Bu? Kelihatannya teh serius pisan jalannya. Ada yang bisa kami bantu nggak? Cerita aja. Iya nih Bu Rani, aku lagi nyari siapa tahu ada yang butuh buruh cuci atau bantu-bantu di rumahnya. Soalnya sekarang itu lagi butuh tambahan uang Bu. Jadi aku coba tanya-tanya dulu. Waduh, kalau buruh cuci di sini jarang ada, Bu. Biasanya ibu-ibu itu ngerjain sendiri, jadi peluangnya kecil. Makanya aku agak bingung mau nyaranin apa.
Iya, aku juga udah kepikiran kayak gitu, Bu. Cuma ya tetap nyoba aja. Soalnya kebutuhan rumah tuh jalan terus. Jadi aku nggak bisa nunggu tanpa usaha. Kalau gitu mah kenapa nggak coba jualan aja atuh, Bu? Bentar lagi kan Ramadan. Biasanya orang teh cari takjil di sekitar sini teh kan belum terlalu banyak yang jualan. Jualan makanan ya, Bu. Aku tuh kepikiran juga. Cuma emang modalnya pasti lumayan. Takut ngeluarin modal banyak dan tenaga yang nggak sedikit. Terus ujung-ujungnya malah berhenti karena keuntungannya nggak cukup. Nggak harus langsung besar kok, Bu. Mulai dari simple aja, minuman atau kue kecil. Yang penting kan jalan dulu. Nanti pelan-pelan bisa berkembang. Iya sih, Bu Sinta, itu masuk akal. Cuma aku itu kan belum pernah jualan, Bu. Takutnya nggak laku. Terus uang yang sedikit malah habis duluan. Justru ibu teh pintar masak, Bu. Waktu arisan kemarin masakan ibu teh cepet habis. Itu teh tanda orang suka, tinggal dibenerin aja, mulai pelan-pelan. Aduh, kalau dengar pujian gitu jadi agak pede sih. Mungkin iya, Bu, bisa dicoba yang ringan-ringan dulu biar nggak terlalu berat modalnya dan aku bisa belajar pelan-pelan. Nah itu, Bu, mulai aja sekarang. Nanti pas Ramadan orang kan udah kenal dagangan ibu. Jadi ibu nggak perlu capek ngenalin lagi dari awal. Iya, Bu, makasih ya sarannya. Aku jadi punya gambaran nih sekarang. Semoga ini bisa jadi jalan buat nambah rezeki rumah ya. Malam itu di rumah Pak Ardi, suasananya terasa hening. Pak Ardi dan Bu Mira mengobrol pelan soal rencana jualan. Ibu tadi bilang mau jualan, Bapak sempat kaget dengernya. Beneran Ibu kepikiran sejauh itu, Bu? Bapak cuma takut kecapean ngurus rumah tangga sekaligus dagang. Justru ibu tuh mikir kayak gitu, Pak. Tapi ibu juga takut bapak yang kecapean kerja. Mending kita sama-sama berjuang aja. Capeknya bisa dibagi biar nggak berat sendirian. Iya sih, Bu, masuk akal. Bapak cuma pengen Ibu tetap jaga kesehatan. Oh iya, kalaupun emang mau jualan, Ibu mau jualan apa? Jangan sampai bingung nanti di tengah jalan. Nah itu, Pak, ibu juga masih mikir kepikiran minuman atau makanan ringan. Tapi ya belum kebayang jelas mau mulai dari mana biar nggak salah langkah. Kalau minuman, biasanya orang jual sop buah atau es campur, Bu, sama yang laku. Tapi emang banyak yang jualan kayak gitu. Takutnya Ibu malah dapat banyak saingan nanti. Itu dia, Pak. Ibu tuh pengen yang agak beda. Kalau jualan yang itu-itu aja, orang juga gampang bosan. Ibu tuh pengen sesuatu yang punya perbedaannya sendiri. Oh iya, Bu, kalau gitu gimana kalau jualan salad aja? Di sini jarang yang jual tahu, padahal enak. Ibu dulu kan sering bikin waktu kita masih di kota. Iya, Pak. Bener juga. Ibu sampai lupa. Salad buah ibu kan udah biasa bikin kayak gitu. Rasanya juga selalu cocok. Kayaknya itu bisa sih jadi pilihan yang bagus. Nah itu, Bu, Bapak yakin Ibu bisa. Tinggal pikirin bahan-bahan sama cara jualnya. Pelan-pelan aja, yang penting mulai tanpa buru-buru. Iya, Pak. Ibu jadi semangat dengernya. Kalau kita rencanain baik-baik, mudah-mudahan bisa jadi jalan terbaik juga ya. Seenggaknya kita udah coba buat berusaha berjuang. Yang penting kita jalan bareng-bareng terus ya, Bu. Kalau ada capek atau bingung kita omongin. Bapak senang Ibu punya niat buat bantu keadaan rumah. Makasih ya, Pak, udah dukung ibu. Ibu jadi makin yakin mau coba. Besok ibu mulai pikirin kebutuhan salad buahnya pelan-pelan. 3 hari kemudian. Di depan rumah Bu Mira, jualan Bu Mira makin ramai. Tapi komentar Bu Tati berubah tajam memancing suasana panas. Tambah rame aja ya, Bu, jualannya. Dari tadi teh antri terus. Kelihatan itu teh salad ibu teh emang cocok. Saya teh sampai nunggu lama demi 1 cup buat keluarga di rumah. Iya, Bu, alhamdulillah rame. Aku itu berusaha jaga rasa biar pelanggan tuh puas. Aku layanin pelan-pelan semuanya biar nggak ada yang kecewa hari ini. Halah, rame sekarang bukan berarti nanti tetap laku. Orang cuma penasaran sama awalnya aja, besok juga bakalan sepi. Udahlah, kamu itu jangan terlalu bangga dulu, Mira. Apalagi cuma lihat antrian panjang kayak gini. Iya, Bu Tati, aku ngerti. Tapi namanya usaha ya, aku tetap bersyukur. Yang penting aku jujur jualannya. Soal rame atau sepi ya, tinggal aku jalanin aja.
Aku ini cuma bilang sesuai kenyataan. Banyak loh yang awalnya rame terus berhenti. Ibu Mira itu jangan sampai Bu buang-buang waktu buat sesuatu yang belum tentu bertahan lama. Santai aja Bu Tati, Bu Mira kan cuma lagi usaha, nggak perlu dipatahin semangatnya. Kalau kita suka ya beli, kalau nggak cocok ya cukup diem aja. Lah, aku ini gak matain semangat orang. Aku kan cuma ngomong jujur, masa ngomong itu gak boleh komentar. Karena kan jualan di depan rumah itu ya harus siap dengan pendapat orang sekitar juga. Iya Bu Tati, komentar boleh kok Bu, tapi jangan sampai ngeremehin saya dong. Saya cuma cari rezeki. Kalau ibu gak suka gak apa-apa, tapi jangan bikin suasana jadi gak enak kayak gini Bu. Udah cukup Bu, kita kesini teh mau beli bukan mau ribut. Dagangan enak ya kita dukung, yang nggak perlu saling dorong emosi sampai semuanya jadi nggak nyaman. Ya udah kalau gitu ibu-ibu, aku lanjut jualan dulu ya. Semoga semuanya tetap tenang, aku nggak mau ribut. Yang penting pelanggan tetap nyaman dan suasana ya balik lagi baik-baik aja. Depan lapak Bu Mira, setelah pelanggan pergi, Bu Mira berdiri di depan lapaknya sambil menahan amarah karena masih kepikiran dengan omongan Bu Tati tadi. Aduh, dari tadi aku kepikiran omongan dia terus. Nyebelin banget sih rasanya. Ngomong seenaknya kayak aku nggak boleh punya mimpi dan usaha. Makin dipikirin makin panas nih kepalaku. Masa iya aku cuma diem aja diperlakukan kayak gitu? Dia enak banget ngeremehin. Rasanya pengen bales deh, pengen marah-marah juga. Tapi kalau gitu malah bikin makin ricuh sekampung nanti. Pokoknya aku nggak bisa diem aja. Aku harus bikin dia ngerasa kesel. Tapi gimana ya caranya biar dia kesel tanpa bikin urusan panjang? Oh iya, dia kan punya banyak buah tuh di belakang rumahnya. Kalau aku rusak, sayang juga, mubazir. Tapi kalau aku ambil dan manfaatin, rasanya tuh adil ya. Dia rugi dikit dan aku dapat untung. Lagian kerugiannya tuh nggak sebanding sama rasa kesel aku waktu dihina. Ya udahlah, cuma sekali ini aja kok. Sekalian ngasih pelajaran biar dia itu mikirin sebelum ngomong atau menghina orang lain. Belakang rumah Bu Tati, Bu Mira masuk pelan-pelan ke halaman belakang. Suasananya sepi. Dia melihat buah tersusun rapih, memastikan sekitar aman sebelum tangannya mulai bergerak mengambil beberapa buah. Nah, kesempatan nih, mumpung lagi sepi, nggak ada siapa-siapa. Aku ambil secukupnya aja buah naga sama beberapa buah lain buat jualan besok. Rajin juga ya ibu-ibu satu ini nanam buah. Subur semua lagi. Sayang nih kalau cuma dipajang. Sedikit aja aku manfaatin, nggak bakalan kerasa kok bedanya. Saat Bu Mira sibuk mengambil buah, terdengar langkah kaki mendekat di depan rumah, membuat tubuhnya langsung kaku dan tangannya berhenti bergerak. Bu Mira, Ibu lagi ngapain di sini malam-malam gini? Saya lihat ada gerakan dari belakang rumah, jadi saya cek siapa yang di sini. Pak, tadi ada musang Pak bawa ayam. Saya kejar sampai sini. Kayaknya ayam tetangga deh Pak. Jadi saya ikut ngecek, takutnya makin jauh. Oh, gitu ya Bu. Emang sih akhir-akhir ini banyak musang ganggu ayam warga. Ibu lihat jelas tadi larinya ke arah sini ya. Iya Pak, saya lihat langsung makanya refleks ngejar. Takut ayamnya habis Pak di bawah. Kasihan juga kan kalau punya warga hilang gitu aja. Tapi Bu, malam-malam keluar sendirian ngapain juga Bu? Biasanya Ibu gak kelihatan keliling jam segini. Makanya saya agak heran lihat Ibu. Ini Pak, cuma lagi pengen nyari angin aja. Sekalian denger ayam yang pada berisik tadi. Jadi aku ikut lihat ke belakang rumah. Dan ya pas tiba-tiba lihat ya itu ada musang. Ya udah Bu, mending Ibu pulang aja. Biar bapak-bapak roda yang urus musangnya. Gak aman juga Ibu sendirian malam-malam begini. Iya Pak, saya pulang sekarang. Kalau lihat musangnya lagi, saya kabarin ya. Udah, Bapak lanjut ronda aja. Semoga ayam warga aman malam ini. Oke Bu, makasih udah ngasih tahu. Saya lanjut keliling dulu ya. Mudah-mudahan musangnya ketangkap biar nggak ganggu warga lagi. 2 jam kemudian. Ruang tengah rumah Bu Mira. Bu Mira masuk rumah agak malam membawa buah segar.
Pak Ardi yang sudah menunggu langsung memperhatikan kantong di tangannya dengan wajah heran dan sedikit khawatir. Bu, kok pulangnya malam? Bapak dari tadi nunggu tahu. Terus itu buah banyak banget, kelihatan baru dipetik. Ibu dapat dari mana sebenarnya malam-malam begitu? Alah, biasa aja kok Pak. Tadi itu ketemu orang yang jual murah. Sayang kan kalau dilewatin. Sekalian aku beli banyak buat besok jualan. Makanya agak lama pulangnya tadi. Tapi ini masih ada getahnya loh Bu. Kayak baru dipetik langsung. Penjual mana yang kasih buah segar gini malam-malam? Bapak jadi bingung liatnya. Ya mungkin dia baru panen Pak, makanya masih segar. Namanya juga rezeki. Aku nggak banyak tanya sih. Yang penting buahnya bagus ya buat dagangan besok. Iya sih Bu. Tapi rasanya aneh aja. Buah segar begini datangnya malam. Ibu juga pulang telat. Bapak cuma nggak mau ada masalah nantinya. Udahlah Pak, jangan mikir jauh-jauh. Anggap aja ini tuh keberuntungan. Besok buahnya bisa langsung dipakai. Pelanggan juga seneng kan lihat yang segar-segar. Ya udah kalau begitu. Bapak cuma berharap Ibu hati-hati. Jangan sampai hal kecil malah jadi masalah besar ke depannya nanti. Tenang aja Pak, semuanya aman. Sekarang bantu aku simpan buah ini dulu ya, biar besok bisa langsung dipakai. Iya Bu, Bapak bantu. Semoga emang cuma kebetulan baik. Bapak tetap percaya kok. Ibu pasti tahu mana yang baik buat keluarga kita. Keesokan harinya, Pagi itu Bu Tati berteriak di kebunnya. Suaminya langsung keluar menghampiri saat melihat buah yang hilang dan tanaman terlihat berantakan. Aduh Pak, coba lihat kebun kita. Buahnya hilang semua loh ini. Ini bukan jatuh biasa Pak. Aku yakin ada yang masuk semalam. Rasanya kesel banget lihat ini. Wah, Ibu tenang dulu. Jangan langsung marah-marah. Siapa tahu ada hewan lewat malam. Kita cek pelan-pelan sebelum nyimpulin macam-macam. Ini nggak mungkin bekas hewan kan Pak? Mana mungkin hewan kayak gini. Ini jelas bekas diambil orang. Buah aja ini sengaja loh dipilih yang bagus-bagus. Hewan gak mungkin rapi kayak gini. Ini pasti kerjaan tangan manusia. Iya sih, kelihatannya aneh. Tapi kita tetap tenang. Kalau langsung nuduh nanti bisa salah. Kita periksa dulu bekasnya biar jelas. Aku udah rawat loh Pak dari dulu. Tiap hari disiram, sekarang hilang gitu aja. Ya wajar aku marah lihat kebun jadi kayak gini. Siang itu Bu Mira sedang melayani pembeli ketika Bu Santi dan Bu Ana datang sambil membawa kabar yang baru mereka dengar dari warga. Bisa aja itu teh hewan atau Bu, kebunnya kan kebuka. Jangan langsung nuduh orang dulu. Kita lihat aja bekasnya pelan-pelan biar nggak salah paham. Hah? Serius Bu? Kemalingan? Kok bisa ya kayak gitu? Emang yang diambil apa aja tuh Bu? Sampai Bu Tati ribut gitu. Katanya sih buah yang bagus-bagus hilang Bu. Burani lihat sendiri kebunnya berantakan. Bu Tati itu sampai marah besar loh karena ngerasa ada yang masuk diam-diam. Kasihan banget loh Bu. Buah itu kan dirawat lama. Kalau benar dicuri pasti kesel banget rasanya lihat kebun sendiri kayak gitu. Iya sih, kasihan, tapi mungkin itu pelajaran aja Bu. Soalnya Bu Tati kan suka ngomong seenaknya ke orang, jadi banyak yang gak simpati sama dia. Tapi tetap aja, kehilangan itu gak enak Bu. Mau orangnya gimana pun, kalau dirugiin pasti sakit hati juga rasanya. Iya, betul juga sih Bu. Semoga aja cepat ketahuan ya penyebabnya. Yang penting sekarang dia bisa lebih jaga kebunnya biar nggak kejadian lagi. Yang penting kita hati-hati aja ya Bu. Sekarang apa-apa tuh gampang hilang kalau nggak dijaga. Apalagi barang atau tanaman yang kelihatan bagus. Iya Bu, benar ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Ini ya, saladnya udah siap. Semoga bisa sedikit bikin suasana hati lebih enak. Setelah pulang dari lapak, Bu Mira langsung masuk ke rumah dengan senyum puas. Sementara Pak Ardi menunggu, penasaran melihat hasil dagangan hari itu. Bu, udah pulang? Gimana dagangan hari ini? Bapak dari tadi kepikiran. Semoga lancar-lancar aja semuanya ya. Alhamdulillah Pak, hari ini lumayan lancar. Banyak loh yang suka sama saladnya. Bahkan ada yang pesen buat acara. Jadi ibu itu bener-bener senang. Rasanya usaha ini mulai kelihatan hasilnya dan bikin semangat buat lanjut. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Bapak ikut senang. Jujur, Bapak nggak nyangka bisa seramai itu. Berarti usaha ibu emang diterima. Semoga
terus stabil dan makin banyak pelanggan ya, biar kita tetap bisa pelan-pelan berkembang. Oh iya Bu, Ibu udah dengar soal Bu Tati yang buahnya hilang belum? Tadi warga ramai bahas tau. Bapak dengar sekilas dan penasaran gimana pendapat Ibu? Soalnya kabarnya cukup bikin heboh di lingkungan kita. Iya Pak, Ibu udah dengar dari pembeli. Ya menurut Ibu wajar aja nggak sih? Lagian sikapnya itu sering bikin orang kesel. Jadi Ibu nggak terlalu heran dengar kejadian ini nimpa dia. Bu, jangan ngomong begitu. Bapak rasa kita sebagai tetangga harus hati-hati. Musibah orang bukan bahan buat senang-senang. Walau Ibu punya pendapat, sebaiknya tetap jaga ucapan biar gak nyinggung. Lah Pak, menurut Ibu dia itu emang sering nyebelin. Baru kenal aja udah kayak gitu. Jadi wajar kalau Ibu ngerasa kejadian itu kayak balasan dari sikap dia. Udahlah Bu, Bapak cuma mau ngingetin. Jangan sampai emosi bikin Ibu salah nilai orang. Tiap orang punya sisi yang berbeda. Keesokan harinya, Depan rumah Bu Mira, Bu Tati datang dengan emosi tinggi ke rumah Bu Mira. Mira, keluar kamu. Jangan pura-pura nggak dengar. Kebun saya semalam kembalingan dan semua arahnya itu ke kamu. Jelasin sekarang juga. Jangan bikin saya makin marah, Mira. Loh, Bu, ngomong apa sih? Jangan langsung duduk kayak gitu. Saya tuh nggak tahu apa-apa ya soal kebun Ibu. Datang-datang langsung marah-marah nggak jelas. Jangan muter-muter, Pak RT lihat kamu semalam di kebun saya. Paginya buah langsung hilang. Masa iya itu kebetulan? Saya ini bukan orang yang gampang dibohongin, Mira. Bu Tati, tenang dulu. Kita omongin baik-baik. Jangan langsung udah tanpa dengar penjelasan. Mira, semalam saya memang lihat kamu di dekat kebun. Waktu itu saya percaya alasan kamu. Tapi sekarang kejadiannya bikin saya ikut mikir. Loh Pak, saya ini cuma lewat kok. Waktu itu nggak ada niat apa-apa. Kenapa semua langsung anggap saya pelakunya? Saya juga kaget dituduh kayak gini. Iya karena waktunya itu pas. Jangan nyala terus kamu ini. Kalau bukan kamu, kenapa malam-malam ada di kebun saya? Bisa kamu buktiin gak? Iya, saya yang ambil buahnya. Saya kesel sama Ibu. Omongan Ibu itu bikin saya nggak nyaman, Bu. Saya cuma mau Ibu ngerasain kerugian, itu aja. Mira, kamu serius ngomong gitu? Kenapa sampai sejauh itu? Masalah nggak bisa diselesain kalau kayak gini. Yang ada, kamu malah bikin semuanya makin rumit sekarang. Jadi benar kamu yang ngambil, Mira. Cuma karena rasa kesal kamu nyuri buah-buahan di kebun saya. Itu bukan hal kecil, Mira. Itu udah keterlaluan. Saya nggak mikir panjang waktu itu, Bu. Ya saya tuh emosi. Lagian Ibu sih kayak gitu. Sekarang saya sih udah sadar, Bu. Saya salah. Tapi ya gimana lagi? Semuanya kan udah terjadi. Ruang tengah rumah Bu Mira. Pak Ardi yang akhirnya mengetahui tentang perbuatan Bu Mira merasa sangat kecewa. Puas sekarang kamu, Bu. Puas bikin kita hampir rusak lagi. Kamu lupa kenapa kita pindah ke sini? Bukan cuma karena ekonomi, tapi karena sikap kamu yang suka bertindak tanpa mikir panjang. Dari dulu Bapak selalu coba belain kamu. Tapi sekarang Bapak capek, Bu. Ini bukan pertama kalinya kamu bikin masalah karena emosi saat. Bapak bukan marah soal buah itu. Bapak takut kebiasaan kamu ini terus bikin kita jatuh lagi. Bapak cuma pengen hidup tenang, Bu. Nggak terus-terusan nutupin kesalahan. Sekarang rasanya hidup makin berat buat Bapak. Ibu nyesel kok, Pak. Ibu nggak mikir sejauh itu. Sekarang Ibu lihat semuanya runtuh gara-gara emosi Ibu sendiri. Dan akhirnya karena kekecewaan yang sangat besar, Pak Ardi pun meninggalkan Mira sendirian.